Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan bagi kamu yang saat sekarang lagi berstatus sebagai single ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu, bagaimana energi mantan, dan kemungkinan ke depan apakah kamu akan segera bisa bertemu dengan jodoh potensial untuk diajak membangun hubungan asmara ya. Nah, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya Libra. Ini energinya kamu saat sekarang. Oke, King of Swords, Knight of Pentacles di sana, kemudian ada energi dari The Chariot, berikutnya ada energi dari Seven of Pentacles, dan di sana ada Seven of Wands. Nah, jadi untuk saat sekarang, Mari rasa kamu sedang memakai logikanya kamu gitu ya. Kamu kayak lagi nggak mau untuk terlibat berlama-lama di urusan emosionalnya kamu gitu. Jadi di sini tuh seperti kamu sedang mencoba meyakinkan dirinya kamu bahwa mengambil posisi saat ini ya, berstatus saat ini sebagai single itu tuh jauh lebih baik daripada menjalani hubungan yang sudah sekian lama kamu coba jalani, tetapi di sana kelihatan kamunya itu tuh merasa tidak bahagia gitu ya. Jadi yang kayak kamu mungkin merasa bahwa kamu agaknya sedikit keliru selama ini gitu ya. Kamu rasa kamu agak keliru melakukan satu tindakan yang sia-sia gitu ya. Kamu seperti memberikan effortnya kamu dengan energi yang maksimal di situ ya. Kamu memberikan pikirannya kamu, perasaannya kamu, waktunya kamu, tenaga tubuhnya kamu, uangnya kamu gitu ya, kepada satu relationship yang dimana pasangan relationshipnya kamu itu tuh seperti tidak menghargai dirimu gitu ya. Dia yang seperti kayak tidak mau mencintai dirimu gitu ya. Dia yang seperti seseorang kayak dingin gitu ya secara emosional kepada kamu gitu ya. Dan mungkin kamu kayak ngerasa bahwa effort yang kamu lakukan kepada dia itu tuh berdampak gitu ya kepada kehidupan pribadinya. Misalnya dari uang yang kamu berikan dia bisa punya kenyamanan hidup misalnya seperti itu ya, atau kayak minimal dia bisa belanja-belanja apa yang dia mau gitu ya, atau kayak misalnya dia mendapatkan bantuan-bantuan lah gitu ya, dari apa yang kamu berikan kepada dirinya. Jadi kayak kamu memperingan hidupnya dia, kamu mempermudah hidupnya dia, bahkan mungkin kamu mensejahterakan dirinya. Namun dianya sendiri kepada kamu melihat bahwa effortnya sangat amat sedikit sekali gitu ya. Kok kayak jadi kamu sadar gitu, jangan-jangan memang selama ini tuh dalam berhubungan dengan dia kamu membayar mahal gitu ya. Kamu tanpa sadar kamu sudah membayar mahal gitu ya. Mungkin kamu yang kayak sudah tahu gitu ya bahwa dia tidak mencintai kamu, atau mungkin perasaan cintanya dia ke kamu semakin berkurang, bahkan sudah menjadi tiada gitu. Tetapi kamu yang kayaknya memaksakan dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu seperti yang pakai prinsip jangan-jangan suatu saat dianya gitu ya. Nah, jadi kayak di saat ini kamu udah sadar bahwa kamu yang terlalu banyak hidup dalam harapan-harapannya kamu, dalam imajinasinya kamu gitu ya, bahwa sesuatu atau relationshipnya kamu bersama dengan dia lambat laun akan seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Nah, makanya di sana kamu itu tuh sekarang lebih pakai logiknya kamu lebih pakai logikanya kamu nggak mau lagi gitu ya, kamu nggak mau lagi tenggelam hanyut pada fantasi, imajinasi,
harapan dan impiannya kamu gitu ya. Nah, sehingga saat ini kamu kayak ngerasa bahwa memang sudah baik gitu ya, bahwa kamunya itu tuh berubah dalam relationship-nya kamu dengan si dia gitu ya. Jadi yang kayak saat ini tuh melepaskan dia itu tuh jauh lebih baik gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada transformasi dirimu, mari lihat gitu ya. Kamu merubah dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu kayak berjanji kepada dirimu sendiri bahwa bagaimana caranya kamu memperlakukan relationship kalian yang dulu. Ini tuh tidak boleh lagi sama untuk saat ini atau bahkan sampai di masa depan. Nah, seperti itu. Jadi yang kayak kamu gak mau lagi maksa-maksain gitu ya. Kondisi keadaan kamu dengan si dianya harus seperti kayak gimana gitu ya. Kamu gak mau lagi gitu. Karena kamu rasa bahwa ya kamu sudah melakukan itu untuk beberapa waktu ini. Dan ya hasilnya juga tidak seperti hasil yang kamu dambakan gitu ya. Jadi mau sampai berapa lama lagi, mau sampai berapa banyak lagi effort yang kamu lakukan, pengorbanan yang kamu lakukan gitu ya. Nah, jadi yang kayak kamunya nggak mau lagi lah seperti itu. Mari lihat ya. Kamu jadi yang kayak udah deh, aku lihat masa depannya aku aja lah gitu ya. Aku yang seperti jalan aja lah saat ini tuh tanpa harap-harap gimana gitu ya sama si dianya. Nah, di sana memang kadang-kadang masih datang kebimbangannya kamu gitu ya, masih datang keraguannya kamu sebab mungkin yang kayak aduh kan udah effortnya banyak gitu ya, masa sih dengan effort yang sebegitu besarnya sedikit pun mendekati apa yang aku mau tidak bisa terjadi. Nah gitu ya, masih ada kayak ego diri gitu ya, wajar sih. Masih ada kayak ego dirinya kamu yang seperti kayak ingin melihat gitu loh. Apa benar ini tuh sudah sia-sia? Apa memang cuman sampai begitu aja yang bisa aku terima dari dia? Sikapnya dia apa memang cuman sampai sejauh itu sama aku gitu loh. Nah di sana ya, jadi kayak kamu mungkin juga seperti tidak percaya gitu. Kok adanya ya manusia yang seperti ini gitu ya. Kok udah dibaik-baikin malah, nah kayak gitu ya, nggak masuk akal kamu rasa. Masa iya sudah dicintai, sudah disayangi, sudah di provide dengan baik gitu ya, tapi kok kayak bolak-balik masih pengen pergi, masih nggak jatuh cinta ke kamu gitu ya, malah makin kok kayak bisa-bisanya berkurang perasaannya dia ke kamu gitu. Itu yang bikin kamu akhirnya bimbang untuk memang melangkah maju ke depan gitu. Karena kamu masih melihat gitu, iya masa iya sih gini ya orangnya gitu loh. Nah di sana ya. Tapi ya terlepas dari entah bagaimana kamu berikutnya dengan si seseorang ini. Tapi untuk saat sekarang, untuk mencari dan kemudian membangun kembali urusan dunianya kamu di urusan percintaan, mungkin di situ tuh kamu kayak nggak usah buru-buru dulu gitu ya. Itu bukan satu hal yang urgent bagi kamu gitu ya. Beberapa mungkin saat ini tuh lagi lebih kepikiran gitu ya. Aku bangun hidupnya aku lah gitu ya. Maksudnya ya aku self care dulu lah, aku self love dulu lah, aku lebih fokus dulu lah sama keuangannya aku misalnya. Aku fokus dulu lah sama karirnya aku gitu, sama kesehatannya aku, sama hobinya aku, sama keluarganya aku gitu ya. Nah jadi kayak ada fokus lain yang mendapatkan atensinya kamu gitu ya, ada hal lain gitu ya yang mendapatkan perhatiannya kamu, bukan lagi perihal tentang cinta-cintaan, urusan asmara gitu ya. Kamu nggak mau lagi ke situ gitu loh. Untuk sementara ini ya, untuk di saat ini. Nantilah itu kalau cerita tentang kasmaran-kasmaran urusan nanti. Nah, seperti itu kamu ya. Apalagi yang di sini tuh ceritanya lagi kapok gitu ya. Perasaan jerah itu tuh masih kayak membayang-bayangi kamu. Jadi ya mungkin sia-sia juga lah, nggak penting juga lah. Nah, kira-kiranya gitu. Ya, lebih penting lagi lah beli mobil baru, beli rumah baru, besarin bisnis misalnya ya.
nambah-nambahin income, seperti itu ya, nambah-nambahin ilmu. Mungkin di sana dirawat aja lah, dijaga aja lah, difokuskan aja lah diri ini kepada orang-orang yang ada di sekitar aja gitu ya. Misalnya ya orang tua, anak misalnya gitu ya, saudara misalnya gitu ya. Murid kah, guru kah, atau apa, siapalah yang kamu anggap berharga saat ini, yang memang menetap dalam hidupnya kamu, mendingan ke situ aja. Nah, kamu prinsipnya begitu untuk di saat ini gitu ya. Jadi yang kayak fokus untuk diri sendiri, atau kamu sudah kayak meletakkan perhatiannya kamu kepada hal-hal yang kamu anggap, oh ini jauh lebih prioritas gitu ya, ini jauh lebih bermanfaat untuk aku gitu loh. Nah, jadi kayak kamu bukannya cerita cemen gitu ya, kamu bukan cerita yang menyerah dalam hubungannya kamu dengan dia, tetapi di situ ada keputusan sadarnya kamu. Beda ya, kalau menyerah itu kan terpaksa oleh kondisi dan keadaan gitu ya. Tapi kan di sini kamu bukan terpaksa, tapi kamu kayak menyikapi gitu loh, menyikapi kondisi yang kamu hadapi. Nah gitu ya. Nah, maka datanglah keputusannya kamu ya, keputusan sadar, aku nggak mau menghabiskan waktunya aku, tenaganya aku, uangnya aku gitu ya, pikirannya aku, perasaannya aku untuk urusan hubungan aku bersama dengan si dia. Jadi di sini tuh kamu lebih cenderung kayak yang kamu keluar gitu ya, kamu keluar dari pola hidupnya kamu selama ini gitu loh. Biasanya polanya kamu ya kebanyakan terkuras ya, energinya kamu untuk memikirkan atau untuk merasakan atau untuk bersikap laku ke urusan percintaan. Nah, kamu keluar dari pola itu. Kalau mari lihat ya, kamu keluar, kamu sedang berusaha lah, setidaknya ini lagi kamu memprogresifkan dirinya kamu untuk memang bisa segera keluar dari sana gitu ya. Dan ya memang juga kayak ini tuh kecewa, pasti kecewanya ada di sana ya. Tetapi kecewa itu tuh kan gara-gara Mari bilang tadi, kamu udah nggak mau lagi main-main di dunia emosionalnya kamu. Jadi kecewa itu tuh tidak menggerogoti dirimu sampai kamu jatuh kepada perasaan yang tak berdaya lah, sedih lah, depresi lah gitu ya. Kamu nggak mau gitu ya. Jadi kamu yang kayak, udah aku akan mengambil waktu sampai berapa lama pun itu untuk bisa benar-benar clear, bersih gitu ya, dari ikatannya kamu dengan si dia gitu ya, si mantan gitu. Tapi ini tuh belum cerita beneran mantan kamunya ya. Mungkin ya masih ada proses-proses berikutnya gitu ya. Baru ini benar-benar ceritanya kamu menjadi mantan si dia, dia menjadi benar-benar seseorang dari masa lalunya kamu gitu ya. Masih mengarah ke arah perpisahan ini, Mari bilang. Belum benar-benar berpisah, tetapi arahnya ke perpisahan memang sudah kelihatan gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang kayak kamu juga udah ya, Mari bilang legowo gitu ya. Udah mulai legowo lah gitu ya. Terima apa yang sudah terjadi dan kemungkinan apa yang terjadi di masa depan, di mana kemungkinan itu tuh ya kamu tanpa dirinya gitu ya. Memang kalau dilihat di sini energi si seseorang yang bakalan akan kamu niatkan untuk kamu tinggalkan ini gitu ya. Mari lihat begini, dia kalau dari sisi kenyamanan, nyaman betul ini dengan kamu gitu ya, nyaman betul gitu. Jadi kayak sebagai provider dalam bidang apapun itu ya, dalam sektor apapun itu, mungkin provider soal keuangan, provider memberikan rasa aman, jaminan lahir batin gitu ya. Kayak kamu seseorang yang dia rasakan gitu ya, tanggung jawabnya kamu gimana sebagai seorang istri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, nggak bisa itu dia bantah ya, bahwa kamu memang memberikan
dampak positif dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi yang mungkin dalam hidupnya dia selama ini dia harus banting tulang biar bisa makan 3 kali satu hari. Ini contoh aja ya. Nah tapi ketika dengan kamu dia nggak mesti banting tulang gitu ya, karena ada kamu yang membantu dia soal kayak gimana caranya biar dia bisa makan 3 kali satu hari itu tadi gitu loh ya. Atau yang misalnya selama ini dia kayak tetap ketemu sama garangan gitu ya, kucing garong gitu ya, orang yang hanya memanfaatkan dirinya. Tapi begitu dengan kamu, ya kamu tidak berusaha untuk memanfaatkan, bahkan kamu memberikan kepada dia gitu loh. Jadi datang rasa aman di sana, datang rasa tenang di sana gitu ya. Kalau kita dekat-dekat sama orang yang memanfaatkan, orang manipulatif, itu kan kesedot ya energi kita ya, energi tubuh kita kesedot, pikiran kita kesedot, duit kita pun kesedot gitu kan, banyak yang bisa habis. Tapi sementara dengan kamu bukan menyedot bahkan, tapi kamu di situ tuh ngasih tambahan energi kepada dia. Uang itu kan energi sebenarnya kan. Nah di sana jadi yang kayak ya kehadiran kamu dalam hidupnya dia sangat amat cukup memberikan satu atau beberapa bantuan-bantuan tertentu gitu ya, kenyamanan-kenyamanan tertentu kita. Namun memang seseorang ini tuh pun saat sekarang energinya dia tuh kan lagi tinggi-tingginya gitu ya. Mari lihat. Jadi sebenarnya saat ini dia itu tuh udah kayak merasa bahwa tanpa kamu pun dia udah bisa saat sekarang gitu ya, tanpa lagi mendapatkan suplai bantuan dari kamu pun dia udah bisa saat sekarang. Walaupun kamu lihat bagaimana dia bisa, lah kan duitnya dia dari aku. Nah tetapi oke, dia mungkin belum bekerja gitu, tapi kayak energinya dia sudah banyak, dia kayak yang yakin gitu loh bahwa ya kalau tidak dapat lagi duit dari kamu misalnya gitu ya, dia bisa buka bisnis dia sendiri, dia bisa mengaktualisasikan dirinya dia jadi karyawan orang lain gitu ya. Sudah ada kayak rasa percaya diri, kemampuan, apa yang kamu berikan kepada dia udah bisa dia dapatkan sendiri gitu ya. Entah itu memang hasil upayanya dia atau ya mungkin dia akan kayak ya udah aku cari yang lebih daripada kamu gitu loh di sana ya. Ya udah, aku kan makin cantik sekarang, aku kan makin ganteng sekarang, aku kan makin sukses sekarang, aku kan makin wow sekarang, pikirannya aku udah tenang sekarang gitu ya, kepercayaan dirinya aku udah naik sekarang gitu ya. Ya pasti aku bisa ketemu dengan orang-orang yang kayak melanjutkan apa yang sudah kamu kerjakan selama ini untuk dirinya. Nah seperti itu. Jadi dilihat pun cinta ya, cintanya dia ke kamu. Kalau hubungan kalian masih baru-baru aja ya, nah cinta itu belum datang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kalian sudah lama berhubungan, sempat ada cinta di sana, namun untuk saat ini kadar cinta itu tuh terjun bebas ya, anjlok di situ ya. Nah, jadi kalau dulu dia sempat mencintaimu dari poin 1 hingga 10 ada di poin 10. Sepanjang berjalannya waktu berkurang dia dari 10 kurang 9, berkurang ke 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dan saat ini tuh perasaan cinta ya, itu tuh bisa paling kuat ada di angka 1 dari 10. Gitu ya. Nah makanya di sana itu tuh kayak kebutuhan dan kepentingan untuk bersama dengan kamu ya ndak besar lagi, seperti itu ya. Tapi ya kalau kamu memang masih tetap mau ngasih, dia pasti akan terima ya, nggak mungkin dia tolak gitu. Tapi kalaupun kamu tidak ngasih, mungkin dia hanya akan mempertanyakan, tetapi ya sudah, dia punya pikiran ya sudah, kalau kamu nggak ngasih lagi
Aku udah bisa kok, aku udah tahu kok caranya untuk dapetin hal itu dari mana, aku udah bisa paham. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tuh ada atau tidak adanya kamu tidak terlalu signifikan lagi, ya. Menurut si seseorang ini. Jadi kalau andai kan kamu terpikir untuk udahlah aku bercerai aja dari dia, aku bisa aja lah, nggak usah lagi jadi pacarnya dia, tidak akan mendapatkan perlawanan yang besar gitu ya dari seseorang ini. Jangan dong tinggalin aku, jangan dong bercerai dari aku. Ya mungkin kalau hanya sebatas ngomong aja, iya ada. Tetapi apakah dia akan fight gitu ya, mempertahankan posisinya dia sebagai pasangannya kamu? Mari lihat ya, tidak gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat, andai saja memang Mari tahu kalian tidak terlalu memprioritaskan tentang pengganti gitu ya. Tapi andaikan sajalah jika memang kalian mau membuka diri, apakah ada potensi kamu ketemu dengan orang baru? Maka di situ tuh Mari bilang ya ada gitu ya. Ini bukan orang baru sebenarnya, dia sudah ada dalam hidupnya kamu gitu ya. Namun memang kedekatan kamu sama seseorang ini tuh Mari lihat mengalami pasang surut gitu ya. Sebentar dekat, sebentar ya menjauh gitu-gitu ya, Mari lihat ya. Nah jadi seseorang ini tuh dia selalu ini ya, melihat-lihat kesempatan dengan dirimu gitu loh. Ya memang kadang-kadang pun energinya dia mendorong diri dia untuk mendekati kamu, tapi kadang-kadang ya juga slow down gitu ya, slow down dari upaya mendekati kamu gitu ya. Atau tadinya dia punya energinya masih berubah-ubah, soalnya tadinya kayak yang ya udah aku buka diri sama kamu, tapi kemudian dia yang kayak lagi nggak mood gitu ya, lagi nggak mood. Jadi ketika dia nggak mood, misalnya kamu chatting dia, ya responnya dia respon seadanya, atau responnya dia bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Tapi ya seseorang ini tuh Mari lihat bisa berpotensi ya menjadi lebih membangun hubungan yang lebih lagi dengan kamu gitu ya. Namun memang di sana itu tuh harus ada tindakan pendekatannya kamu. Karena kalau kamu ngarepin seseorang ini, ya seperti kata Mari tadi, sebentar dia deket kamu, sebentar tidak. Gitu ya. Jadi tidak stabil. Hanya kamu nanti itu tuh yang bisa menstabilkan biar koneksi kalian berdua continue, intens di sana. Gitu loh. Soalnya juga seseorang ini secara intuitif dia kayak tidak merasa ya bahwa kamu tertarik sangat besar kepada dia. Jadi dia juga tidak mau konyol gitu. Ngapain juga gila-gilaan sama seseorang yang sudah jelas-jelas menunjukin kurang tertariknya dia ke aku gitu. Ya sudah di situ. Walaupun misalnya kamu kayak berusaha chatting dia selama ini gitu ya. Tapi ya dia menganggap jangan-jangan gitu hanya basa-basinya kamu aja. Gitu ya. Belum jelas atensinya kamu sebenarnya ke dia itu tuh apa. Tapi seseorang ini tuh kagum lihat kamu gitu ya. Kalau kamu nembak dia yang langsung, atau kamu ngajak gitu ya, mau nggak jadi pacarnya aku gitu ya. Tembak ya. Dasar Cici Maria, udah kelihatannya keluaran tahun rendah. Nah jadi yang kayak kalau kamu misalnya ngajak dia, kok Laila, kok jadi saya pula ngarep kamu goda ya. Misalnya kamu ngajak dia, kamu mau nggak jadi pacarnya aku? Dia tuh ya udah kita coba aja gitu. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari bilang kamu bukan dideketin, tapi kamu ngedeketin gitu ya modelnya. Dalam waktu dekat ini, kalau kamu memang punya niat untuk punya relationship gitu ya, kamu hanya tinggal ingat-ingat aja gitu, siapa ya yang kira-kira pernah ngobrol santai sama kamu gitu ya,
seseorang itu tuh boleh dipertimbangkan untuk kamu deketin lagi gitu ya, karena ada kemungkinan di sana relationship kalian akan berkembang. Nah gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.